Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sanjung Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berselawat kepada kekasihnya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mengadu kepadanya agar hati kita selalu menerima hidayah, keberkahan, rahmat, agar mulut lidah kita selalu berzikir, bercakap yang baik, yang sopan, agar urusan dunia dan akhirat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan untayan doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sehat? Alhamdulillah. Tadi sahur. Alhamdulillah. Udah yang berapa ini? 10. Masih banyak. 20 hari lagi lebaran. Ya Allah. Para guru, para muallim, para sesepuh, penesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengurus Masjid Jami Al-Barakah, RT RW yang hadir jamaah rutin kajian setiap Sabtu, insya Allah duduknya kita di rumah yang mulia ini menjadi berkah, menjadi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih ingat ada 7 yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan ini. 1, farhan, senang aja dah. Nah, apa aja senang kitanya? Kenapa nggak senang? Malah buka bareng sama anak istri, ya, sahur sama anak istri, taraweh sama anak istri, baca Quran sama anak istri, itu kalau dilakukan. Padahal senang. Bareng-bareng tarawih. Coba tadarus bareng-bareng sama istri itu indah banget, sama anak itu. Tarawih bareng-bareng, makan kolak bareng-bareng, buka bareng-bareng, itu indah banget. Farhan, senang gitu. Anak yang jauh, saudara yang jauh jadi pulang, ya, saudara jadi ngumpul ke masjid. Malam kita tidak pernah salat bertarawih sampai jam 9-10 malam, tapi selama Ramadan kita ngumpul sama tetangga yang selama ini kita kagak kenal. Farhan, senang kita itu. Yang kedua, membuka hati, memaafkan orang lain. Buka hati kita itu, karena hati kita inilah sumber masalah. Asam urat itu bukan dari apa? Makanan. Sayur apa namanya itu? Asam urat. Kangkung ya. Jangan kangkung yang disalahkan. Hati kita itu. Ini kangkung nih kalau kenapa Pak Ustaz? Kambing tadi 3 mangkok. Bukan itu. Hati kita ini belum pandai bersyukur menerimanya. Kalau hati kita udah lapang, udah indah dah. Benar, Wah. Ya. Masih ada sangkut paut, maaf kata kilaf yang belum termaafkan bersama orang tua, anak, istri, saudara, tetangga, terutama sama-sama saudara sekandung. Kalau kita tuh pada banyak masalah, udah maafin aja dah, maafin. Udah. Sebab kalau itu masih ada geledek di hati kita itu, puasa kita nggak diterima sama Allah. 4 orang yang nggak diterima itu. 1, peminum khamar, bukan Pak Kamarudin, bukan. Peminum tua.
ya di kampung rambutan umpamanya itu, di terminal itu kalau jalan kita itu dulu, kalau sekarang insya Allah nggak ada, dulu zaman Belanda. Kalau kita jalan banyak botol-botol berserakan. Memang Ustaz udah lahir zaman Belanda, udah. Nah, itu peminum khamar. Nah, kedua, durhaka sama orang tua. Orang tua itu ada tiga. Orang tua yang melahirkan, ayah, ibu, mertua, mertua laki, mertua perempuan, guru. Jangan sampai jangan sampai kita ada sedikit anu di dalam hati kita itu. Kan begini, ada kita salah paham itu, sekalipun kita tidak belajar sama dia, sama itu ustadz, ya, ada 2-3 orang yang manggil dia ustadz berarti dia orang alim. Ya, kita tidak pernah belajar sama dia, jangan kita benci dia. Jangan. Ya, dia adalah guru, orang tua daripada orang yang mengaku dia sebagai guru. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum an tahbada a'malukum antum la tash'urun. Ini ayat Al-Hujurat ayat 2. Jangan kita mengencangkan suara ya kepada orang yang tua, kepada orang yang berilmu dianggap berilmu, dan juga kita menjadikan kusut hati kita. Itu. Itulah sebabnya kita itu hati itu yang paling bagus. Yang ketiga, pemutus silaturahim. Pemutus silaturahim. Pemutus silaturahim itu yang gimana? Orang yang sengaja nyakitin kita, tapi kita tambah jauh. Kalau dia kagak datang, ya kita juga kagak datang. Padahal silaturahim itu bukan persi kita. Persi kita itu kan kalau silaturahim, ya, Pak Ustaz Abdul Rajak datang ke rumah saya, bawa parcel. Amin. Saya bilang sama anak istri, yuk kita silaturahim yuk, kalau mau Ustaz Rajak. Bawa juga parcel 2. Itu bukan silaturahim namanya, berbagi buah, berbagi parcel, berbagi pantun, berbagi makanan. Yang namanya silaturahim itu orang yang nyakiti kita, nyinggung perasaan kita, kita datang. Berat, memang namanya berat. Memang berat Pak Ustadz. Nah, kalau nggak mau ya sudah ada. Kita berat datang sama dia, gimana caranya? Udah dibuka aja hati itu. Udah masa lalu biarin aja dah, urusan dia sama Allah. Yang penting hati kita itu jangan geludak-geluduk, jangan dendam, jangan itu sama. Yang keempat, siapa puasa yang tidak diperhatikan oleh Allah itu? Musyahin. Apa musyahin? Orang yang kagak ngomong lebih dari 3 hari. Berantem tuh, berdebat di dalam grup masalah MBG. Keluar dari grup WA, ya kan? Nah, sekarang lagi macam-macam dah berantem keluar. Akhirnya begitu ketemu kagak nyapa-nyapa, kagak tegur sapa. Lebih dari 3 hari. Nggak boleh. Kata Nabi, orang yang tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, maka namanya dicantumkan di pintu neraka jahanam. Tuh. Jadi bukan hanya puasa ibadah kita tidak diterima, tapi juga tidak mendapatkan apa-apa, tapi juga nama kita sudah dicantumkan oleh. Maka perlunya kita membuka hati selama Ramadan ini. Nah. Yang ketiga, jaga fardu, pelihara sunnah. Nah, salat wajib, alhamdulillah. Ustaz yakin Masjid Al-Barkah ini salat zuhurnya seperti salat tarawih. Salat asarnya juga seperti salat tarawih. Salat subuhnya seperti salat Jumat. Nah, gitu. Harusnya begitu. Enggak, seharusnya. Ya kagak apa-apa lah kalau kagak ke masjid, di rumah terlambat. Udah aja anak ada.
Ajak bini dah, ayo Neng, sayang, Mak, Mi, kita salat berjamaah di rumah. Ajak anak di rumah berjamaah. Pokoknya jangan sampai tinggal berjamaah. Nah, di kantor, di ruangan manapun, di perjalanan, nah, kita ajak. Nggak sempat berjamaah, nggak sempat terlambat, nunggu orang biar bisa salat berjamaah. Nyampe ke masjid, udah selesai salat berjamaah. Gimana caranya? Udah tunggu biar bisa berjamaah. Jaga fardu, pelihara sunnah. Sunnah qabliyah ba'diyah, alhamdulillah kita lakukan itu. Banyak taubat. Salat taubat. Tarawih di sini 23, 13 apa 23 apa 70? 23. Nah, cakep, alhamdulillah. Nggak masalah. Nah, mau 2, mau 13, mau 23, mau 70 nggak masalah. Yang nggak masalah yang kagak salat. Jangan lagi kita itu. Yang keempat, ini yang paling berat. Jangan tidur habis subuh, habis sahur. Habis sahur dan habis subuh. Masih paling enak. Limpa, rusak ginjal, rusak rezeki. Rusak hati, rusak limpa, rusak ginjal, rusak rezeki. Tidur habis subuh itu. Kenapa? Karena malaikat gentayangan namanya malaikat rahmat. Makanya ketika jam 3 pagi itu ketika jam 3 itu apa yang terjadi? Ayam berkokok. Kenapa ayam berkokok? Karena saat ayam berkokok itu mereka melihat malaikat membawa rezeki. Makanya suaranya merdu-merdu. Indah sekali. Jangan dimarahin ayam berkokok, berisik loh. Jangan. Bangunin kita. Sunnahnya kita berdoa ketika kita mendengar ayam berkokok. Berdoa minta sama Allah. Itu malaikat sedang ngomong aja itu sama Allah. Malaikat mampir sini dong. Nah iya. Tadi yang udah nggak ada ayam. Ayam goreng. Itu kan ya. Diundang malaikat rahmat yang datang malaikat. Ya, bilang juga sama Allah jangan dulu dah. Masih lama. Nah, gitu. Ya. Kemudian yang ke-5. Tadi pertama apa? Farhan, senang. Kedua, buka hati, memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, jaga fardu, pelihara sunnah. Yang keempat, jangan tidur habis sahur, habis subuh. Nah, alhamdulillah, makasih Pak Haji sudah datang. Sehat Haji. Tidur habis subuh itu dia mintanya pasti nggak bisa bangun jam 8. Amin. Pasti dia minta bangun jam 9. Aduh, ngampu. Dan perhatikan tidur itu. Ada orang habis tidur masih suka apa itu? Suka ya? Itu tidur terlalu kebanyakan. Ya, berlebihan tidurnya. Hati-hati tuh. Kalau kita tidur berlebihan maka nanti sel-sel kita itu akan malas. Kopi. Makanya kalau tidur siang itu ditakar. Takar. Paling banyak 1 jam. Paling banyak 1 jam. Sehat insya Allah. Dengan catatan tidurnya itu kalau tidak ada aktivitas jam 7 habis waktu isyraq. Ntar bunyi itu, silakan tidur. Jangan tidur sekarang. Enak.
Tidur sekarang enak, emang iya enak. Orang tua dulu bilang, tidur habis subuh rezeki dipatok. Ah itu, dipatok ayamnya ya. Yang tadi malaikat rahmat duduk di genteng rumah kita, lihat tidur, dibawa lagi tadi tuh. Sembako dibawa lagi tuh. Oh masih tidur lagi. Pulang dari masjid tidur lagi. Sembako tadi dibawa lagi. Itu benar. Hadisnya nyata. Jadi tidur pagi itu membawa sakit hati, sakit ginjal, sakit rezeki. Yang kelima, jadikan Al-Quran sebagai sahabat. Hari ini hari 10. Ustaz Mahir yakin bapak-bapak yang ada di hadapan saya ini udah sampai juz 10. Kenapa ketawa? Alhamdulillah dulu dah. Alhamdulillah. Udah sampai juz 10 dah. Kalau enggak bahasa juznya aja, awal juznya aja. Juz 10. Jangan harus upayakan baca Quran walaupun satu ayat. Nggak bisa satu ayat satu huruf. Mana satu huruf? Nun. Surat Nun itu kan ya? Nun. Kalau pengen 2 huruf Yasin. Ya udah, beneran. Jadi Nun dapat 70 kebaikan. Kebaikan itu bukan seperti kita berbuat baik kepada orang. Bukan seperti itu, tapi berbuat baiknya Allah kepada kita itu lebih lagi. Kalau kita berbuat baik kepada orang, kualitas kita kan ya. Tapi Allah berbuat baik kepada kita, kualitas Allah. Nun. Ya udah. Diulang lagi. Nun. Ditanya sama teman kita, oh kamu hafal ya surat Nun ya? Alhamdulillah. Ya. Alladzi yaqra'ul Qur'an yatata'ta, yang baca Quran terbata-bata falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Yang baca Quran masih salah-salah, satu baca Al-Qur'annya dapat 2 pahala. Pahala pertama baca, yang kedua pahala salah. Salah aja dapat pahala. Tapi salah kalau dikasih tahu. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas ngantuk, ditutup Al-Quran, kabur dia. Itu kagak dapat tuh. Yang dapat tuh yang mau. Seperti kita ini insya Allah mau. Kenapa mau? Kita mau duduk, mau belajar. Baca aja Al-Quran. Nabi, saya tanggung jawab insya Allah. Nah ini karena kampanye Nabi. Kalau kita salah-salah baca Al-Quran, karena kita mau belajar kan ya. Karena mana kita duduk begini, kita mau belajar. Walaupun salah, biarin aja dah. Ini urusan Allah dah. Karena Nabi dia bilang begitu, hadisnya muttafaqun alaih. Alladzi yaqra'ul Qur'an fahuwa mahirun, yang mahir baca Al-Quran, yang hafal, yang lancar, itu dapat 10. Yasin dapat 10. Ya. Misalnya kayak seperti tadi tuh, alif lam mim, kan begitu ya. Kita nggak belajar tuh. Alama. Bacanya kan begitu kan ya. Dikasih tahu bukan alama tapi alif lam mim, dirubah, dapat tuh jadi 10 kitanya. Tadi kita baca alama karena kita kagak tahu, dapat pahala. Dikasih tahu sama ustadz bukan alama bacanya. Atau seperti Yasin kita baca yasa, kan gitu, mana harokatnya di atas semuanya. Yasa, kita baca yasa, kata Pak Ustadz bukan yasa, Yasin. Kata kita tadi baca yasa, dapat pahala. Dapat pahala itu. Dikasih tahu, kita robah Yasin jadi 10.
Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin hebat. Kenapa Al-Quran? Demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada yang bisa membimbing kita ini kecuali Al-Quran. Seujuk-ujuk dah. Negeri ini banyak peraturan, banyak undang-undang, kagak selesai-selesai. Tapi kalau coba nabi kita itu undang-undangnya cuma satu, Al-Quran. Sukses itu dari Mekah sampai ke timur, sampai ke barat, dari masyrik ke maghrib, jadi berubah orang semuanya. Ditawarin istri perempuan cantik, nolak. Nabi yang nawarin siapa? Pembesar Quraisy, orang-orang kaya. Siapa? Pamannya Abu Jahal, Abu Lahab. Melalui pamannya juga, namanya Abu Thalib. Bang sini, bilang sama ponakanmu, mau perempuan yang cantik, mau 2, 3, 10. Mau harta, mau jabatan, mau popularitas, mau gedung, mau Mercy, mau Alphard. Nabi nolak. Coba kalau kita ditawarin begitu, terima apa kagak? Itu. Ya, makanya Nabi itu berhasil dakwanya. Pemimpin-pemimpin kita kan gak gitu. Jangan pimpin kita dah, kita juga kadang begitu. Kita dikasih tepar kitanya 3 bungkus Indomie. Nabi kagak. Makanya kenapa Nabi bisa kuat kokoh? Karena kembali kepada Al-Quran. Demi Allah, demi Rasulullah, itu Al-Quran dipegang dah. Kembali kepada Al-Quran. Di rumah minimal kita baca Al-Quran itu 1 ayat aja. Nggak dapat 1 huruf. Nanti sampai ke rumah baca Quran, dibuka aja. Nggak masalah, dibuka aja boleh. Nggak bisa dibuka. Ya dibuka hari ini, buka. 3 menit, 3 detik juga boleh. Buka. Dah, tutup. Besok lagi, buka lagi. Halaman selanjutnya, buka. Tutup lagi. Pak Bendahara ketawa nih. Buka lagi, tutup lagi. Perhatikan aja. Itu ngaruh beneran. Ngaruh itu. Harus kita pegang Al-Quran itu. Kalau kita sama sekali kagak kembali kepada Al-Quran sampai mati, berujuk-ujuk, kakak pernah beres. Negeri ini dibilang nanti akan jadi generasi emas. Generasi emas. Bukan. Kalau begini terus, generasi cemas. Kita ini kan paling 2 tahun lagi pada mati kita ini. Ya, jangan dulu dah. Anak-anak kita nanti yang merasain. Itu. Maka kita punya anak, punya cucu tuh bilang, nah kita punya cucu 2, 3 orang, harus ada yang 1 ahli Al-Quran. Kita punya anak, kita punya cucu, harus ada ahli Al-Quran. Biar bisa menerangi kita itu. Nah, itu Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Kan begitu tuh. Bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Ntar insyaallah pada malam 17 Ramadan. 17 Ramadan itu nuzulul Quran, dan menangnya perang Badar pada saat itu pun yaitu 313 orang mengalahkan 3.000 orang. Begitupun pasukan Jalut dan Talut, pasukannya Nabi Daud berjumlah 313 mengalahkan pasukan Jalut 3.000 tentara. Kenapa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan biidznillah. Kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak karena kembali kepada Al-Qur'an. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa. Ya.
Al-Quran. Jadi upayakanlah. Nggak bisa nggak bisa baca, udah pegang aja dah. Minimal di rumah kita itu ada Al-Quran. Ada Al-Quran, ya, lihat Al-Quran. Jangan juga Al-Quran itu ditaruh di dalam lemari yang paling pojok. Berdebu. Begitu dibuka, ada debunya. Ya Allah, kasihan banget. Lengket. Jadi Al-Quran kita itu, Al-Quran itu dasar itu. Kita berpuasa kayak gini ini lantaran Al-Quran. Yang keenam, wajibkan bersedekah walaupun 1.000 perak. Walaupun 1.000 perak. Udah sedekah belum? Alhamdulillah. Gak usah banyak. 1.000 perak pun boleh. Kota amal tuh. 2.000. Iya, nggak apa-apa. Upayakan itu. Kalau kita naik kendaraan, naik motor, upayakan ada uang receh. Upayakan ada uang receh, nanti tukang parkir bisa nikmati rezeki kita itu. Kayak umpama ke Indomar, kan ada tuh, Alfamart kan ada tukang parkir tuh. Udah dikasih dah. Jangan main kabur aja. Kasih. Karena 2.000 itu nanti itu kita akan ambil kembali. Senang banget dianya. Enggak sempat bersedekah. Ya udah, jatuhin dah. Kita lagi jalan nih. Hari ini belum sedekah 2.000 nih. Udah, jatuhin di jalan. Niatin buat sedekah. Nanti siapa yang ngambil itu nanti itu urusan dia dah. Urusan buat rezeki buat dia. Naik mobil, upayakan Pak Ogah itu minimal gopek. Seneng banget dia. Sampai sujud-sujud begini. Terima kasih Pak Haji katanya. Terima kasih Mbak. Ya. Tapi coba mobil kita indah bagus, lewat aja 7 turunan disumpahin kita. Ya. Itu Pak Ogah itu. Memang dengan keringatnya seperti itu. Sedekah. Taruh di masjid ini 1 dus aqua. Diminum dulu sama yang buka puasa. Dia berpahala puasanya. Pastilah itu. Di sini ada bukber. Ada, alhamdulillah. Berapa banyak? Ada 50 orang? Banyak, alhamdulillah. Di antara 50 pembuka puasa itu pasti ada 2-3 orang yang puasanya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aqua yang tadi, botol gelas aqua yang kita taruh di situ diminum sama dia, ngalir sama kita pahalanya. Ngalir itu. Enggak usah banyak-banyak dah. 1 botol aja dah, satu dus. Berapa 1 dus? 20.000 taruh ini. Saya yakin di dalam gudang banyak aqua tuh. Itu. Nanti kalau pas buka. Tuh. Berlomba-lomba kita datang di sini. Jangan berharap juga pada pengurus, kita juga warga juga itu. Nanti ditaruh aqua di situ, di depan. Kalau bisa ada air panasnya, ngopi gitu, ngelayanin orang itu. Nah, kalau kita buka barang itu, ini penyakit kadang. Buka barang dibagi dibagi satu-satu. Upayakan biarlah orang lain dulu dapat daripada kita. Jangan kita banyak ngambil tuh. Jadi orang kagak dapat. Itu memang sifat kita. Dikumpulin ya. Dikumpulin. Itu memang sifat kita, semuanya punya sifat kita seperti itu. Kita ambil semuanya, orang enggak kebagian. Jangan. Kalau bisa itu orang lain dulu dah. Orang lain dulu. Dan sunnahnya pelayan itu, mau pelayan buka puasa, mau pelayan di tempat
selamatan, hajatan, itu sunnah. Mau pelayan kita di rumah, kita sunnah makan minum terakhir. Maka minumnya terakhir. Bukan kita duluan, kita penitia, kita dulu yang tapi nggak apa-apa, sebelumnya makan dulu biar semangat ya, nggak masalah. Itu makan dulu ya. Tapi kalau lagi nggak puasa nggak masalah. Tapi kalau lagi puasa begitu, biar membuka puasa. Ya. Adapun orang-orang yang suka bagi di pinggir jalan, jangan diambil. Biarkah orang lain yang ambil, atau diambil nanti dikasih sama orang lain. Biarlah orang lain itu. Kadang-kadang begitu. Kita yang ngambilnya ya, aduh, nggak masalah kalau memang kita perlu, nggak masalah, ambil karena itu rezeki. Jadi selama Ramadan ini kita buka hati kita tuh biar bersedekah, paksa. Maka kemarin itu Ustaz bilang ada 3 yang harus kita paksa. Apa? 1, sedekah dipaksa. Yang kedua, ibadah. Ini ibadah, duduk seperti ini dipaksa. Datang walaupun terlambat, Pak Haji ya. Paksa namanya itu. Paksa. Kalau nggak dipaksa nggak jadi. Nggak jalan. Olahraga itu wajib dipaksa. Olahraga baca Quran juga olahraga. 5 penyakit mata itu biar sehat. Ada yang suka sakit mata? Pak Ustadz, saya kalau baca Quran sakit mata saya. Caranya begini, ada 5 biar mata kita ini sehat. 1, lihat wajah orang tua. Masih punya ibu? Kalau sudah tidak ada, dicetak fotonya yang gede, ditaruh di tembok rumah kita, gak kasih bingkai yang paling mahal. Boleh. Itu merajakan ibu. Ketika kita merajakan ibu, maka Allah memberikan rezeki kepada kita seperti rezeki raja. Orang tua itu jangan caleg. Foto di rumah pada caleg, nggak ada gunanya. Foto ibu kandung kita itu demi Allah, demi Rasulullah, taruh bingkai yang gede, tatap mata wajah ibu kita itu sampai meleleh air mata kita ini. Inilah enzim yang kotor keluar itu. Oh, ibu saya, mak saya benar begini ya, rambutnya, alisnya, pipinya, udah mengkorot. Kalau udah nggak ada, kalau masih hidup, tatap. Masa kita ini sehat? Itu obat mata yang pertama sekali. Yang kedua, baca Al-Quran, tapi jangan pakai kacamata. Jangan pakai kacamata baca Quran itu. Lihat aja, paksa itu. Harokat fathah, kasrah, di atas, di bawah, dhammahnya, bengkokannya, tasdidnya, artinya, insyaallah ta'ala. Mata kita itu kan sehat. Baca Quran. Yang ketiga, biar sehat mata kita, biar olahraga. Nah, ini olahraga juga matanya, biar sehat mata kita ini. Lihat matahari begitu terbit. Jam 6. Setelah 7 tuh, naik ke menara masjid, lihat tuh. Atau kemana ke jalan, lihat matahari terbit. Yang keempat, lihat daun-daun yang hijau. Oh, daun pisang. Sini kagak ada daun, Pak Ustadz. Rumput-rumput, tanaman-tanaman, kembang-kembang di depan rumah itu. Yang kelima, lihat yang merah-merah. Soekarno-Hatta. Makin banyak yang merah, makin sehat mata kita ini. Benar Pak RT. Ngapa percaya, lihat, lakukan. Jangan Patimura. Kalau Patimura tambah lemah mata kita. Minimal yang biru dah, yang merah. Berapa banyak? 2, 1, 3. Dilihat, perhatikan, ya Allah. 2. Gara-gara ini gua sakit mata. Ini benar. Itu. Lucu tapi benar Pak RT.
Nanti obat mata itu biar sehat. Nah, ini olahraga, baca olahraga. Dipaksa itu mata kita biar sehat. Yang kelima. Yang keenam apa? Yang keenam. Yang keenam tadi Pak udah itu udah. Lima aja nih penyakit mata itu. Penyakit mata biar sehat, olahraga mata itu apa? 5 aja. 1, lihat wajah orang tua. Kedua, lihat baca Al-Qur'an tanpa kacamata. Yang ketiga, lihat matahari baru terbit. Yang keempat, lihat daun-daun yang hijau. Yang kelima, lihat duit-duit yang merah. Ento. Yang kelima, yang ketujuh, dari apa yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan ini, banyak-banyak doa, banyak-banyak minta, banyak-banyak cerita, banyak-banyak ngadu sama Allah. Ngadulah sama Allah itu. Kita punya masalah enggak? Punya masalah enggak? Punya keinginan enggak? Ngadu enggak sama Allah selama Ramadan? Kagak. Ngadu, gimana ngadunya? Gimana ngadunya? Minta sama Allah. Itu kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyakin doa. Banyakin minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini biar tenang, agar hidup kita ini biar enak. Maka kalau 7 hal ini kita lakukan selama bulan Ramadan, insya Allah Ramadan ini bermakna. Jangan nanti ketika Ramadan ini pergi kita tidak dapat apa-apa. Ya, nanti kagak dampun dosa, ibadah begitu aja, ini begitu aja, rugi kita nih. Karena dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala selama 29 atau 30 hari ini untuk merubah hidup kita dunia dan akhirat. Insya Allah. Nah, itu aja, jangan lama-lama. Biar paham. Ada pertanyaan? Ya. Al-Quran baca dari HP, bagus. Lebih bagus di HP. Al-Quran bagus, HP bagus, tapi lebih bagus melalui Al-Quran. Kalau kita memegang HP, kalau kagak pakai uduk nggak masalah. Tapi kalau kita pakai pegang Al-Quran, harus pakai uduk. Nilai beruduk lagi. Nambah nilai uduknya. Memegang mushafnya itu beda lagi. Makanya kalau saya itu, walaupun di HP ada, di dalam tas juga insya Allah ada Al-Quran. Biarin dibawa kemana-mana Al-Quran itu. Tapi tidur, bukan buat tidur, bukan. Kemana kita jalan, ada Al-Quran. Baca Al-Quran. Ini bulan-bulan itu. Enggak lama lagi, paling 20 hari lagi ya. 20 hari lagi ini. Yang enggak, biasanya kalau kita 20 hari laginya kebayang apa? Lebaran, pulang kampung. Pakaian bocah yang dipikirin ya. Insya Allah pada bahagia semua, pada sehat semua, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rambut. Di sini ya. Muka itu, mulai dari nih. Kalau saya itu tambah lebar nih. ini. Muka itu bagian yang tidak tumbuh rambut. Sini. Di luar ini ya. Tapi kalau udah di dalam enggak muka. Bukan. Oh sini. Tuh sampai ke bawah kayak gini. Ini bagian muka nih. Sampai sini, ini muka nih. Makanya kalau tebal jenggotnya sunnah tuh menghilyah, menyelang jenggot, menyala jenggot. Dibasuh begini, biar tegut basah semua. Tuh dibasuh di sunnah di sini. Ya,
Kalau sini bukan bulu. Ya, di dalam kuping ya? Bukan, itu bukan. Yang namanya wajah itu di luar ini, bentuk kepalanya. Ya, ada lagi? Saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.